Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Bu Guru dalam kegiatan belajar dari rumah. Kalian sudah siap belajar hari ini? Siapkan buku tulis matematika, buku paket, serta alat tulis kalian ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai kegiatan hari ini. Ya. Pelajaran yang pertama yaitu matematika. Kompetensi dasar masih di menjelaskan perbandingan dua besaran yang berbeda, yaitu mengenai debit. Materinya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan debit. Apa tujuan pembelajarannya? Yang pertama, kalian setelah melihat video berikut dapat menentukan hubungan debit, volume, dan waktu. Yang kedua, dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan debit di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari simak penjelasan berikut ya. Nah, anak-anak, tentunya kalian pernah ya mengisi air di ember dari keran air atau menyiram tanaman, dan juga pernah ikut ayah atau bunda mengisi bensin di SPBU. Nah, air dan juga bensin termasuk ke dalam zat cair. Ya. Nah, volume zat cair yang mengalir membutuhkan waktu tertentu. Enak ya, berulang. Jadi volume zat cair yang mengalir membutuhkan waktu tertentu. Ya, simak percobaan yang dilakukan oleh Miss Lasmi berikut ya. Oke, hari ini kita mau percobaan nih untuk mengetahui hubungan antara volume, debit, dan waktu. Di sini ada botol air volumenya 600 ml, dan di sini kita punya keran yang akan kita buka full ya, berapa debitnya, dan ini ada stopwatch yang akan menghitung waktu yang diperlukan. Sekarang kita buka dulu yuk keran airnya full, lalu kita isi. Oke. Sudah penuh. Ada 4 detik. Ya. Waktu yang diperlukan adalah 4 detik. Di dalam stopwatch atau HP tertulis 4 detik, 32 second ya. Nah, kita ambil waktunya yang detik saja. Jadi, air yang masuk ke dalam botol membutuhkan waktu selama 4 detik hingga botol tersebut penuh ketika keran air dibuka full, gitu ya. Nah, karena tadi volume zat cair membutuhkan waktu, berarti volume kita bagi dengan waktu. Volume per satuan waktu. Volumenya 600 mili, waktunya 4 detik. Berarti 600 dibagi 4. Sama dengan 150 mili per detik. Nah, volume zat cair yang mengalir membutuhkan waktu atau persatuan waktu. Itu disebut dengan debit. Tentunya kalian masih ingat ya. Nah, berarti kita bisa simpulkan bahwa debit adalah volume zat cair yang mengalir per satuan waktu. Oke, jadi debit adalah volume zat cair yang mengalir per satuan waktu. Jadi hubungan debit adalah perbandingan antara volume dan waktu. Nah, simak percobaan yang kedua. Ketika keran air hanya dibuka setengahnya ya. Nah, sekarang kita lanjut nih. Kalau misalnya keran air kita buka separuhnya ya, dengan botol air yang sama, dan kita cek berapa nih waktu yang diperlukan untuk mengisi botol air 600 ml ini. Oke, kita buka keran airnya setengah. Ini udah setengah ya teman-teman ya.
berapa lama nih dibutuhkan. Untuk setengah botol sudah 21 detik. Untuk penuh sampai ke leher botol, kita coba yuk berapa nih kira-kira ya. 37,32 second. Ya, ternyata waktu yang dibutuhkan sampai botol tersebut terisi penuh adalah 37 detik. Ya, ketika keran air dibuka setengahnya atau separuhnya. Berarti kita bisa menghitung tadi debit adalah volume zat cair per satuan waktu, berarti volume dibagi waktu. 600 ml dibagi 37 detik sama dengan 16,22 ml per detik. Nah, dari percobaan tersebut, saat keran air dibuka full atau penuh dan dibuka setengahnya, ternyata terdapat perbedaan, yaitu ketika keran air dibuka penuh atau full, waktu yang diperlukan adalah 4 detik dengan debit 150 ml per detik. Sedangkan ketika keran air dibuka setengah, waktu yang dibutuhkan adalah 37 detik, sehingga debitnya 16,22 ml per detik. Ya, berdasarkan percobaan, terlihat kita bisa simpulkan ya, semakin banyak volume air yang mengalir dari keran, semakin cepat waktu pengisiannya, dan semakin besar debitnya. Sebaliknya, semakin sedikit volume air yang mengalir dari keran, semakin lama waktu pengisiannya dan semakin kecil debitnya. Itu ya anak-anak. Nah, satuan debit bergantung pada satuan volume dan satuan waktu yang digunakan. Kita ingat kembali ya, satuan volume. Kemarin kita sudah belajar mengenai satuan volume. Ada satuan liter dan ada satuan kubik. Contohnya mililiter, liter, meter kubik, desimeter kubik. Kemudian ada satuan waktu, detik, menit, dan jam. Nah, karena satuan debit bergantung pada volume dan satuan waktu, maka kita bisa lihat contohnya. Seperti mililiter per detik, sentimeter kubik per menit, liter per jam, atau meter kubik per jam. Ya, kita lihat contohnya ya. Sebuah keran air mengalirkan air dengan debit 150 ml per detik. Apa artinya? Artinya adalah dalam waktu 1 detik, ya, 150 ml per detik debitnya, artinya dalam waktu 1 detik, keran tersebut mengeluarkan air sebanyak 150 ml. Kita coba ya. Jika 2,5 cc per detik, artinya bagaimana? Ya, kalian bisa menggunakan bahasa kalian masing-masing ya. Guru contohkan, artinya dalam waktu 1 detik, keran mengeluarkan air sebanyak 2,5 cc atau cm kubik. Ya, atau bisa juga kalian menggunakan kalimat atau bahasa kalian sendiri. Contohnya, sebanyak 2,5 cm kubik air dikeluarkan dari keran selama 1 detik. Gitu ya. Nah, sekarang bagaimana jika ada debit 35.000 cm kubik per 5 menit? Nah, mungkin ada yang menjawab ya, dalam waktu 5 menit, keran mengeluarkan air sebanyak 35.000 cm kubik ya. Nah, Bu Guru
ingin membuat debit tersebut dalam waktu 1 menit. Berarti bagaimana caranya? Ya, caranya adalah dibagi ya, 35.000 dibagi 5. Nah, 35.000 dibagi 5 sama dengan 7.000 ya. Jadi, dalam waktu 1 menit, keran mengeluarkan air sebanyak 7.000 cm kubik. Bisa ya anak-anak? Kita lanjut. Ya, masuk ke mengubah satuan debit. Kita lihat contohnya, 6 liter per menit diubah ke dalam mililiter per detik. Nah, 6 liter per menit itu kita tulis dalam pecahan 6 liter per 1 menit. 6 liter per 1 menit kita ubah ke dalam mililiter per detik. Berarti liter kita ubah ke dalam mililiter, menit kita ubah ke detik. 6 liter, dari liter ke mililiter berarti ya turun 3 tangga ya, artinya dikali 1000. 6 dikali 1000 mililiter. 1 menit ke detik. 1 menit 60 detik, berarti 1 dikali 60 detik. 6 dikali 1000 sama dengan 6000 mililiter. 1 dikali 60 sama dengan 60 detik. Nah, jadi 6000 dibagi 60. Ya, di sini ada nolnya 1 ya. Ini ada 01, bisa kita coret. Kita coret. Ini juga kita coret. Nah, sekarang 6 dibagi 6. 6 dibagi 6 adalah 1 ya. Berarti tinggal 100 dibagi 1. Sama dengan 100. 100 ml per detik. Jadi 6 liter per menit sama dengan 100 ml per detik. Contoh yang kedua, 4000 cc per detik sama dengan titik-titik desimeter kubik per menit. 4000 cc per detik artinya 4000 cc per 1 detik. Nah, 4000 cc per 1 detik kita ubah ke desimeter kubik per menit. Nah, anak-anak tentu ingat ya, cc itu adalah apa persamaannya? Kita tulis di sini ya. 1 cc sama dengan 1 cm kubik sama dengan 1 mili 1 mililiter gitu ya. Nah, karena cc mau diubah ke satuan kubik, berarti 1 cc-nya kita ubah ke dalam 1 cm kubik. Ya, baru nanti diubah ke dalam desimeter kubik. Oke, jadi 4000 cc kita ubah ke dalam 4000 cm kubik ya. Ini dia. Kemudian 1 detiknya kita ubah ke menit. Jadi 4000 cm kubik diubah ke dalam desimeter kubik berarti turun naik 1. Maaf ya, naik 1 berarti 4000 dibagi 1000. Karena dia ke pangkatnya 3 berarti setiap 1 tangga atau setiap naik 1 tangga dibagi 1000 ya. Ya, jadi 4000 dibagi 1000 desimeter kubik per, nah 1 detik berapa menit? Kalau yang kita tahu 1 menit itu 60 detik ya nak. 1 menit ya, 1 menit 1 menit 60 detik. 2 menit 120 detik, berarti dikali. Nah, sekarang kebalik. Bagaimana jika dari detik ke menit? Berarti dibagi. Artinya 1 dibagi 60. 1/60. Ya, 1/60. Nah, sekarang 4000 dibagi 1000 sama dengan 4 desimeter kubik per 1/60 menit. Nah, 4/1/60 itu artinya adalah
4 dibagi 1/60 ya. Masih ingat pembagian pecahan? 4 dibagi 1/60, ya pembagian pecahan adalah mengalihkan kebalikan dari pembaginya. Berarti 4 dikali, ya tanda bagi berubah jadi kali, dan 1/60-nya kita balik, yaitu jadi 60/1, atau bisa ditulis 60. 4 dikali 60 sama dengan ya 240 desimeter kubik per menit. Jadi 4000 cc per detik sama dengan 240 desimeter kubik per menit. Ya, bisa ya anak-anak? Ya, kita lanjutkan. Edo menampung air dari keran ke sebuah ember. Debit air yang mengalir pada keran tersebut adalah 1 liter per detik. Berapa liter per menit debit air yang mengalir? Berarti dari 1 liter per detik kita ubah ke liter per menit. Ya, 1 liter per detik artinya 1 liter per 1 detik. Nah, 1 liter per 1 detik kita ubah ke liter per menit. Nah, karena liter diubah ke liter berarti sama ya. Berarti liternya tetap. Nah, tapi detiknya kita ubah ke menit. Berarti 1 liter per 1 detik sama dengan 1/60 menit atau 1 dibagi 60 ya. Artinya 1 liter dibagi 1/60 menit. Nah, pembagian pecahan berarti mengalihkan kebalikan dari pembaginya atau 1 dikali 60. 1 kali 60 sama dengan 60 liter per menit. Jadi 1 liter per detik sama dengan 60 liter per menit. Ya anak-anak, sekarang kita akan mencoba menghitung debit ya. Kita ingat kembali, debit adalah volume zat cair yang mengalir per satuan waktu. Ya, jadi debit ada hubungannya dengan volume dan juga waktu. Nah, Bu Guru punya segitiga ajaib, yaitu segitiga VDW. V untuk volume, D untuk debit, dan W untuk waktu. Ya, jadi segitiga VDW. Nah, bagaimana cara kita membacanya? Ingat-ingat ya, seperti segitiga atas dan bawah, ya, ada garis ini. Nah, garis ini adalah artinya pembagian. Ya, kemudian garis yang tegak lurus ini adalah perkalian. Ya, masih ingat ya? Oke, sekarang bagaimana cara mencari rumus untuk debit, volume, dan waktu? Kita mulai dari rumus untuk mencari debit ya. Di awal sudah kita sama-sama menghitung mengenai debit. Jadi debit merupakan perbandingan volume dan waktu. Nah, ketika kita melihat segitiga, berarti debitnya bisa kita tutup dengan tangan kalian ya. Nah, berarti setelah ditutup, yang terlihat adalah volume dan waktu. Karena volume dan waktu ada di atas dan di bawah, itu artinya ya debit sama dengan volume dibagi waktu. Ingat-ingat ya, debit sama dengan volume dibagi waktu. Nah, sekarang kita cari yang kedua, bagaimana dengan volume. Berarti volumenya ditutup, yang terlihat adalah debit dan waktu. Debit dan waktu ada berseberangan ya, atau samping-sampingan nih. Berarti volume sama dengan debit dikali waktu. Yang terakhir, mencari waktu. Waktunya ditutup dengan tangan kalian. Yang terlihat volume dan debit atas dan bawah. Artinya dibagi. Waktu sama dengan volume per debit atau volume dibagi debit. Gimana anak-anak? Bisa ya? Oke, kalau begitu sekarang kita lihat contohnya.
Anak-anak, perhatikan contoh berikut ya. Sebuah pancuran mengalirkan air sebanyak 2 meter kubik dalam waktu 2 menit. Berapa liter per menit debit aliran air pada pancuran tersebut? Diketahui volumenya 2 meter kubik, waktunya 2 menit. Ditanyakan debit sama dengan dalam liter per menit. Berarti, nah, segitiga ajaibnya ya, segitiga V, DW. Nah, kemudian di debit kalian tutup tangan kalian. Oke, berarti debit sama dengan volume per waktu. Volumenya 2 meter kubik. Waktunya 2 menit. Nah, karena di sini diminta dalam liter, berarti meter kubiknya kita ubah ke liter. Sebelum ke liter, meter kubik kita ubah kemana dulu? Nah, 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik ya. Kita tulis di sini 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik gitu ya. Nah, berarti meter kubik kita ubah ke desimeter kubik dulu ya. 2 meter kubik. Dari meter kubik ke desimeter kubik turun 1. Berarti dikali 2 dikali 1000 desimeter kubik. Nah, karena 2 kali 1000 berarti 2000 desimeter kubik ya. Desimeter kubik sama dengan liter. Berarti 2000 liter per 2 menit. 2000 dibagi 2 sama dengan 1000 liter per menit. Jadi debit pada pancuran adalah 1000 liter per menit. Itu ya anak-anak. Ya, kita lanjutkan ke contoh nomor 2 ya nak. Perhatikan contoh berikut. Debit air yang keluar dari sebuah keran adalah 5 liter per menit. Jika waktu yang diperlukan untuk mengisi sebuah kolam sampai penuh adalah 2 jam, berapakah volume air dalam kolam tersebut? Jadi yang diketahui debitnya 5 liter per menit, waktunya 2 jam. Yang ditanyakan adalah volume dalam liter. Ya, kemudian jawab volume sama dengan debit dikali waktu. Debitnya 5 liter per menit, waktunya 2 jam. Nah, sebelum kita kerjakan, anak-anak perlu melihat di sini ya, untuk satuan debit liter per menit. Ya, waktunya ini liter per menit nih satuannya. Kemudian untuk waktu di sini 2 jam. Ya, ada menit, ada jam. Nah, ini harus kita samakan dulu. Kalian bisa merubah menit ke jam atau jamnya kita ubah ke menit. Nah, lebih mudahnya jamnya kita ubah ke menit. Ingat ya, 1 jam adalah 60 menit. Berarti kalau 2 jam, 2 dikali 60 sama dengan 120 menit. Berarti 5 liter per menit dikali 120 menit. Ya, sama dengan 600 liter. Jadi volume air dalam kolam adalah 600 liter. Bisa ya anak-anak? Contoh yang ketiga. Air dalam drum akan dialirkan ke dalam 60 galon dengan kapasitas setiap galon 18 liter. Jika debit air yang dialirkan adalah 6 liter per menit, berapa jam waktu paling cepat untuk mengisi semua galon? Yang diketahui, volume 1 buah galon ya, 18 liter. Banyaknya galon ada 60, debitnya 6 liter per menit. Yang ditanya adalah waktu berapa jam ya? Waktu sama dengan volume per debit. Sama dengan, nah, volumenya kita harus cari dulu volume semua galon ya. Berarti 18 liter dikali banyaknya galon 60 sama dengan 1080 liter. Baru dimasukkan ya, volumenya 1080 liter dibagi atau per
6 liter per menit. Dibagi sama dengan 180 menit. Nah, karena yang diminta adalah ke dalam jam, ya, berarti menitnya kita ubah ke jam. 1 jam 60 menit. Nah, berarti kalau menit ke jam dibagi ya. Kalau dari jam ke menit dikali, berarti dari menit ke jam dibagi. 180 menit dengan 180 dibagi 60 jam. 180 dibagi 60 sama dengan 3 jam. Jadi, waktu paling cepat untuk mengisi semua galon adalah 3 jam. Ya, baik anak-anak, itu tadi contoh yang Bu Guru jelaskan ya. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dan mudah-mudahan penjelasan Bu Guru tadi bermanfaat. Jika ada pertanyaan, sampaikan melalui WA Group ya. Nah, kalian bisa melanjutkan untuk mengerjakan latihan matematika nomor 1 sampai 3 yang sudah Bu Guru share di video berikut ya. Oke, tulis apa yang diketahui, ditanyakan, kemudian jawab. Ya nak ya, soalnya tidak perlu ditulis. Selamat belajar. Tetap semangat dan giat belajar ya. Ingat selalu untuk menjaga kebersihan di rumah dan mematuhi protokol kesehatan. Terima kasih anak-anak. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.